الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين هويت التعلم والتعليم والفضل والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran berikutnya karena kemarin waktu terbatas, jadi kita sampai nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas pertengahan. Jadi hadas ada 3, hadas kecil, pertengahan, kemudian besar. Kalau kecil itu wudu, kalau pertengahan itu junub, kalau besar itu haid dan nifas. Yang kedua, hadas pertengahan yaitu junub. Itu yang pertama kemarin dilarang sholat, kemudian dilarang tawaf, kemudian dilarang memegang mushaf, kemudian dilarang yang keempat itu membawa. Jadi dilarang sholat, dilarang tawaf, dilarang memegang mushaf. Yang keempat dilarang membawa mushaf. Nah sekarang yang kelima, dilarang diam di masjid. Wa khamisuha al-lubthu. Bisa al-lubthu, bisa al-labthu, tamil lami wa fathiha. Wa masdaru labitha min babi sami'a. Berarti yasmi'a yasma'u, labitha yalbasu. Ay lubthu muslimin balighin ghairi nabiyyin fil masjid. Yaitu diam bagi orang muslim yang sudah baligh. Berarti kalau belum baligh kok punya junub, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah baligh, maka itu contohnya tadi yang di episode kemarin ya. Misalnya ini bisa terjadi beneran ini kalau di Madura itu. Saya pernah dengar cerita itu 5 tahun itu sudah dinikahkan. Ya mungkin dia nggak dikasih tahu, mungkin taunya hanya tunangan, padahal sudah nikah. Dan setelah itu dimasukkan ke pesantren. Nah barangkali si anak ini pas usia 7 tahun sudah tahu kalau dinikahkan sama dia gitu. Wah ini kayaknya perlu dipraktekkan adegan ini gitu. Nah itu kan junub walaupun belum baligh. Anak kecil junub juga bisa bisa masuk akal. Dan memang fikih itu selalu penuh dengan pengandaian. Nah artinya ta'rid ya, ta'rid penuh dengan ta'rid, karena memang diantisipasi nanti hukum dari perilaku manusia itu, jenis apapun manusia itu ada hukumnya. Lubthu muslimin balighin ghairi nabiyyin fil masjid, kecuali nabi. Kalau nabi tidak, pokoknya selain nabi kalau junub dilarang masuk masjid. Wa huwa ma wuqifa lis-shalah. Tempat apapun yang diwakafkan untuk sholat itu namanya masjid. Jadi seandainya ada sholat kecil, misalnya kayak kalau di daerah saya tuh ada di sungai di pinggiran sungai itu suka ada tempat kecil itu diwakafkan untuk mushola. Kadang ada ya cuma ukuran, jadi orangnya tuh nanti dia natain batu sedemikian rapi, hanya muat sholat 2 orang. Jadi cuman sempit 1,5 meter kali 1,5 meter kali berapa? 75 cm atau kecil sekali. Karena dia di pinggir jalan, sininya jurang, sini jalan buat orang lewat. Jadi memang tempatnya segitu, tapi ditatain batu sampai rapi itu. Itu bisa buat i'tikaf itu. Karena sudah diwakafkan. Kalau di kita kan nggak ada nggak familiar masjid ya, taunya musola. Padahal yang musola itu nggak adanya masjid, walaupun kecil namanya masjid.
Cuman di kita istilahnya musola. Kita tuh membedakan musola dengan masjid. Kalau di Arab tuh nggak ada musola, ya musola apa namanya, ya masjid itu ya itu artinya sama. Walaupun kecil namanya tetap masjid. Walaupun tidak dipakai Jumatan namanya tetap masjid. Kalau di sana itu kan misalnya kayak di tempat saya belajar itu di Tarim itu kan ada sekitar satu desa itu ada sekitar 300 masjid. Nah, itu kan yang dipakai Jumatan cuma 4. Jadi Masjid Jami, terus masjid apa namanya di dekat Darul Mustafa itu dekatnya Habib Umar, kemudian masjid saya malah lupa itu tapi saya coba semua itu. Semua masjid saya coba ikut jamaah Jumat di situ. Nah itu apa namanya sama itu, sama-sama dilarang. Jadi walaupun musola tetap dilarang. Jadi jangan wah kan ini musola bukan masjid gitu kan, di fikih namanya masjid. Kalau diwakafkan untuk sholat tetap tidak boleh. Dan boleh iktikaf ya, di musola itu boleh iktikaf. Jadi jangan mikir iktikaf itu harus di masjid ya, karena nggak ada musola masjid itu ada, semuanya masjid. Dan musola lebih umum, kalau masjid itu khusus. Kalau masjid itu pasti musola, kalau musola belum pasti masjid. Jadi misalnya Anda bawa sajadah waktu sudah mepet, terus Anda posisi di bandara, kebetulan musolanya jauh, misalnya di bandara Cengkareng kan itu ya luas banget itu bandaranya kan berapa kilometer. Misalnya ini kalau saya ke musola ini udah nggak nyampe waktunya, ya udah gelar sajadah di situ, sholat di situ, lah itu namanya musola, tapi bukan masjid gitu. Jadi musola itu lebih umum dibanding masjid. Kalau masjid pasti musola, musola belum tentu masjid. Itu jadi nggak boleh. Wa huwa ad-dukhul min babit wa huwa mawqifa li shalah. Semua tempat yang diwakafkan untuk sholat itu namanya masjid. Walau kana lubsu bi qadri tumanina. Walaupun diamnya itu hanya 2 detik itu nggak boleh. Ya, kalau junub. Tumaninah itu kan 2 detik. Misalnya sami Allahu liman hamidah, tek, tek, itu sudah tumaninah tuh. Tumaninah itu harus berhenti semua ya. Mohon maaf, kadang-kadang orang nggak paham. Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih gini, itu belum tumaninah. Harus tek, diem, walaupun cuman 2 detik. Kalau sedetik udah diem belum? Tek, kayaknya sudah ya. Sedetik pun tuh sudah tuh. Yang penting harus diam semua. Dan itu rukun sholat. Berarti kalau nggak tumaninah batal sholatnya, nggak sah. Nah, diamnya orang junub di Masjid Haram itu sekedar tumaninah. Berarti kalau lewat nggak apa-apa. Misalnya lagi junub dari pintu sini seret lewat sampai sana itu nggak apa-apa. Kalau sampai diam kayak orang tumaninah itu haram. La uburuhu, bukan lewat. Wa huwa ad-dukhul min babin wal khuruj min akhar. Jadi yang dinamakan lewat itu ya harus dari pintu yang satu ke pintu yang lain, nggak boleh. Makanya di sini dikatakan bi khilafi ma idza lam yakun lahu illa babun wahidun. Beda kalau pintu masjidnya itu cuma ada satu, fayam tani'ud dukhul, maka dilarang masuk sama sekali. Ingat-ingat ini. Terutama orang haid ya. Kalau pintunya satu itu sampai nggak boleh masuk. Kalau pintunya 2, maka wajib dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Pintu 2 itu bukan lawang, apa namanya ini, daun pintu, lubangnya. Oh ini pintunya 2 nih, ada 2 daun pintu. Maksudnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini namanya 3 pintu, bukan 6 pintu ya.
Bikhil amat taraddudu fa innahu haramun kal mukti. Tapi meskipun lewat doang kok di dalamnya muter-muter dulu itu tetap tidak boleh. Qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Tuh. Langsung Quran ini, langsung Allah yang larang. Jadi kalau udah Allah yang ngelarang ya sudah nggak ada kata ampun. Pokoknya kalau Anda junub jangan sekali-kali ke masjid kecuali hanya lewat. Ya kan? Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan dilarang nih sama Allah orang yang junub dilarang masuk masjid illa 'abiri kecuali cuma lewat hatta taghtasilu sampai mandi. Jadi mandi dulu baru boleh gitu maksudnya. Ai la taqrabu mawdi'as salati fi hali kaunikum sukara. Ini surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Ini kan larangan bagi orang yang mabok untuk sholat itu jangan mendekati sholat, artinya jangan sholat orang yang mabok sampai sadar. Terus jangan masuk masjid orang yang junub kecuali lewat sampai mandi gitu. Ini langsung ayat Al-Qur'an ini yang larang ini. Ayat la taqrabu mawdi'as salati, jangan kau dekati tempat sholat fi hali kaunikum sukara, ketika engkau mabok, wala fi hali kaunikum junuban, dan juga ketika engkau sedang junub tidak boleh. Na'am yajuzu lubthu fihi li daruratin, tapi boleh diam di masjid ketika darurat. Ka'anna ma fihi fakhtalama wa ta'adzara rujul li khawfin min 'asasin wa nahwihi. Contoh seperti lagi tidur di masjid kok junub. Nah, itu. Karena bujangan, pikirannya jorok, sampai di masjid aja ngimpinya yang enggak gitu. Udah tempatnya malaikat saja itu sudah sampai tembus gitu. Berarti tapi ya maklum anak muda ya maklum. Dia junub di dalam masjid ngimpi, atau lagi ngantuk nunggu Jumatan junub misalnya. Parah kalau itu parah ya. Nah itu itu nggak apa-apa. Dan misalnya dia mau keluar, misalnya lagi tidur malam-malam di masjid. Nah kalau keluar ini takut ditangkap karena dianggap mencuri misalnya kotak amal gitu, nggak apa-apa walaupun dia junub, udah tunggu sampai pagi sudah, biar nggak dikira pencuri. Soalnya misalnya di daerah itu rawan gitu, kayak dulu pernah ada kan ya tukang servis ini yang viral itu dipukulin sampai parah itu. Padahal dia benar-benar servis toa, servis elektronik gitu, musola, dikira pencuri. Naam ya justru lakin yalzamu tayammum in wajada ghairu turabil masjid. Tapi bagi dia kalau memungkinkan ya wajib tayamum. Kalau memungkinkan, misalnya di masjid itu ada tanah, tapi yang tanah bukan milik masjid. Kalau milik masjid nggak boleh, karena tanah wakaf ya. Jadi tanah wakaf itu tidak boleh dipakai tayamum. Kecuali tanah wakaf tidak boleh tayamum, kecuali kalau memang tidak ada lagi, adanya cuman itu gitu. Tapi kalau bagi yang junub tadi nggak boleh, karena dia posisinya bukan orang yang terpaksa secara keberadaan tanahnya, dia terpaksa hal lain, jadi dia tidak boleh tayamum menggunakan tanah masjid. Amaturawa wa dakhilu fi waqifiyatihi ka'ankan al-masjidu turabiyan fa yahrumu tayammum bihi wa yasihhu.
wal asas wal hakim alladhi yatubu bil lail. Walau jama'a zaujatahu fihi wa huma marani lam yahrum. Wah ini, tapi ini ilmu ya saya sampaikan ini. Amalau maka tapi yang mungkin bayanau yamtani'u mujama'atuha hina idzin. Sudah saya sampaikan saja ini. Kalau ada orang, misalnya ini gimana gambarnya ya? Mohon maaf. Kalau ada orang bisa berhubungan badan sambil jalan, gitu. Misalnya berhubungan badan sambil jalan, itu boleh, nggak haram loh, bayangin, nggak haram. Dari sini sambil jalan gitu, sana, nggak haram loh. Ini ulama yang ini beliau ngambil dari semua dalil, tapi nggak haram. Tapi kalau dosanya kayaknya dosa, masa sama Allah sama segitunya nggak punya adab sama sekali itu. Kayaknya nggak punya adab orang begitu itu. Artinya secara fikih dipandang dari segala dalil itu tidak haram. Tapi ya mosok di masjid gitu, bukan? Artinya apa? Artinya junub itu tidak haram. Orang yang junub itu tidak haram jalan di masjid. Kalau cuma jalan, yang haram tuh kalau diem. Kalau misalnya berhubungan badan sambil jalan ke sana, kan berarti gak haram gitu. Karena yang haram kan diem. Diemnya itu ya kayak orang tumanina 2 detik loh. Tek, tek, diem gitu. Set. Ya. Aulau makatafi li'uzrin. Amal makatafi ini fa'inau yantani mujama'at wahina idin. Kalau diem di masjid karena uzur. Karena uzur apa? Tetap tidak boleh. Haram. Artinya misalnya kebetulan suami istri nginep di masjid. Ini kalau saya keluar, saya ditangkap. Karena di situ ada preman. Saya bisa dihajar, saya bisa diindah. Saya terpaksa mau nggak mau saya malam ini nginep di dalam masjid. Nah itu tetap nggak boleh berhubungan badan. Kalau diem, yang boleh itu kalau jalan itu sambil jalan. Wallahu alam ya. Wa minal masjidi sathuhu wa darajatuhu wa rausyanuhu wa jidaruhu wa sirdabun tahta ardihi. Jadi yang dianggap masjid itu semuanya, lotengnya, atasnya, bawahnya. Sekarang kan banyak ya masjid-masjid yang bawahnya tuh pakai kamar mandi, kadang di bawahnya lagi basement. Ininya pakai parkiran kayak di masjid mana itu? Ada masjid yang canggih banget tuh. Di Bekasi apa ya? Masjid mewah banget itu. Bawahnya buat ini, ada kamar mandi, bawahnya lagi buat parkiran. Dan mewah sekali masjidnya. Itu semuanya masjid. Jadi ke atas ke bawah, temboknya, kalau teras, kalau depan coba. Satu wa darajatuhu wa rausyanuhu wa jidaruhu wa sirdabun tahta ardihi khamini musallal aidi wal madarisi. Ya kalau depan ini ya tergantung, kalau dia masuk wakaf berarti nggak boleh. Biasanya wakaf masjid itu yang di bangunan saja kan biasanya. Kalau di sana tuh biasanya wakafnya untuk parkiran gitu ya, diniatkan untuk parkiran. Makanya walaupun di sana tuh dipakai buat sholat seperti sholat id, sholat apa itu nanti tidak termasuk masjid. Misalnya ada majelis taklimnya, ada madrasahnya. Kadang masjid kan gitu, sebelah saya dibangun majelis taklim, dibangun madrasah, apa itu tidak termasuk masjid, jadi apa-apa. Kalau masjid itu satu makharaja bil masjid musallal aid. Iya, kalau musola itu bukan masjid seperti, bukan musola yang di Indonesia ini ya. Kalau itu masjid itu, karena itu diwakafkan untuk sholat.
Musola yang tempat sholat ya tempat sholat saja itu, misalnya lapangan dipakai sholat untuk id itu kan namanya musola. Sajadah digelar di pinggir jalan terus sholat di situ namanya musola. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Jadi misalnya habis sholat, mohon maaf, habis sholat terus sama istri berhubungan di situ misalnya karena orang di hutan gitu misalnya, itu nggak apa-apa tempat sholat itu. Wa mawadi allati yadrusu fiha syekh min at-talabah war ribat aw al-bait, termasuk pondok pesantren. Ribat itu pondok. Wal baitul ladzi yubna lil fuqara wal talabah, itu tempat untuk belajar. Wa huwa ma'badus sufiyah, atau tempat-tempat ibadahnya orang-orang sufi. Wasughur ay al-mawadi allati yukhafu minha hujumul adu. Tempat-tempat ini apa namanya untuk berlindung, ngumpet, bunker misalnya. Amma sabi fayajuzu liwalihi tamkinu min al-mukthil qira'ah wa amma Nabi sallallahu alaihi wasallam fayahillu muktu bil masjid junuban wa huwa min khasais sallallahu alaihi wasallam lianna ihtiyajahu lil masjid aktsara min nashri sunnah. Kalau anak kecil boleh, bahkan anak kecil yang punya junub boleh menyuruhnya untuk belajar di masjid. Contohnya anak kecil junub ya kayak tadi itu. Aman Nabi, kalau Nabi SAW maka tidak apa-apa diam di masjid meskipun junub, dan itu termasuk hak khusus yang dimiliki oleh Nabi dan tidak diberikan kepada umatnya. Tuh, padahal ayatnya kan nggak boleh tadi, Allah melarang ya. Tapi kalau Nabi boleh. Nah, seperti Nabi setiap malam wajib tahajud, wajib sholat malam, umatnya enggak. Jadi jangan mandang, loh kok enak banget Nabi ya, junub boleh di masjid loh. Kalau kamu mau jadi Nabi, kamu wajib tahajud tiap malam gimana? Jadi berat sekali Nabi itu, pengorbanannya berat sekali. Enggak, ya kalau buat kita enggak masuk akal. Liana ihtiyajahu lil masjid aktsar li nashri sunnah. Ya karena Nabi lebih dibutuhkan di masjid karena untuk menyebarkan sunnah. Fajuwiza lahu dzalik lakinnahu lam yaqa' minhu. Nabi dibolehkan junub di masjid, tapi seumur hidup tidak pernah. Ya. Waliyana dzatu a'dhamu min dzatil masjid. Kenapa ulama mengatakan Nabi boleh di masjid? Karena masjid itu dibanding Nabi itu lebih utama Nabi, lebih utama Nabi. Jadi menurut ulama Nabi itu boleh, tapi seumur hidup Nabi tidak pernah di masjid ketika junub. Wa mal kafiru fala yumna'u minal mukti fil masjid junuban. Nah, kalau orang kafir, orang non muslim malah boleh di masjid, boleh. Bahkan walaupun junub ya, orang kafir kan pasti junub karena belum pernah mandi wajib gitu ya. Ya walaupun bujangan kan ngimpi kan pernah, tetap kan belum mandi junub. Itu malah boleh. Orang non muslim malah boleh diam di masjid. Dan ini luar biasa. Itu termasuk kasih sayang Allah. Jadi pernah kejadian di Jerman waktu itu ada orang nggak bisa tidur, itu namanya apa? Insomnia ya, insomnia, stres. Dia itu pokoknya udah mentok semua, pikirannya udah habis, nggak bisa tidur. Akhirnya problematika hidup banyak, otomatis kan luar biasa tekanan ininya. Akhirnya dia sudahlah bunuh diri gitu. Nah pas bunuh diri mau berangkat ke tempat sana gitu, mungkin mau terjun dari tebing atau mana itu. Ini cerita nyata, saya dengar langsung dari seorang penceramah ketika kan waktu di Yaman itu selalu ada rutinitas setiap tahun itu ziarah di Nabiullah Hud. Terus di situ nanti kita selama hampir 1 minggu itu setiap hari ada pengajian, dari pagi sampai sore itu pengajian. Ada yang setengah jam, ada yang sejam, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Itu ulama dari seluruh dunia. Nah, sebagian ulama ada yang bule, ada yang pakai bahasa Inggris ceramahnya. Ulama dari Eropa misalnya gitu.
Wah enak tuh situ kegiatan ngaji terus tiap hari. Nah itu ada penceramah yang menceritakan itu. Waktu itu saya di sana itu cerita. Nah pas di perjalanan capek dia istirahat. Ada masjid di situ. Terus maaf saya numpang istirahat boleh nggak? Gitu. Oh silahkan. Nah, ini lagi kegiatan nggak apa-apa masuk aja gitu. Istirahat. Nah, akhirnya ini non muslim kan, non muslim. Akhirnya dia istirahat di situ, dengar pengajian, kok enak banget gitu, dengar pengajian, enak. Akhirnya ngantuk dia, tidur. Begitu tidur, sampai bangunnya itu puas, nggak dibangunin orang, dibiarin karena tahu non muslim kan nggak ada kewajiban sholat, udah biarin. Sampai bangun sendiri, tidurnya puas banget, terus nemuin orang tadi, kok enak banget ini tempatnya ini. Lah emang kenapa? Saya itu dari kemarin tuh nggak bisa tidur berbulan-bulan. Saya niatnya mau bunuh diri lah, tapi karena saya bisa tidur saya nggak jadi. Kok bisa enak banget begini? Kenapa? Itu. Terus akhirnya dia nanya-nanya, akhirnya tertarik, akhirnya jadi hidayah masuk Islam. Gitu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ya begitulah hukum-hukum Islam itu selalu ada hikmah di balik itu. Kayak misalnya kenapa Rasulullah waktu perjanjian sama orang kafir Quraisy kok mengenakan kafir Quraisy, nggak mengenakan ini gitu. Misalnya poin yang paling itu tuh kalau orang Islam yang kembali ke Mekah tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Tapi kalau orang kafir yang di Madinah tawanan-tawanan atau apa itu dikembalikan ke Mekah. Wah kan ini, wah gimana ini gitu kan. Tapi ternyata hikmahnya justru yang penting damai gitu setelah ini. Oke, orang-orang Islam yang aslinya orang Mekah ketika di Madinah dibalikin lagi ke Mekah kan, nggak apa-apa. Tapi yang penting damai dan boleh dialog, boleh ngobrol. Akhirnya yang beneran. Ternyata setelah orang-orang Islam yang orang Mekah itu dibalik-balikin lagi ke Mekah, nah di Mekah kan otomatis cerita dengan keluarganya, tetangganya, ngobrol-ngobrol. Aslinya tuh Nabi tuh gimana sih gitu, yang diomongin apa aja sih gitu. Akhirnya cerita Islam, terus cerita Allah, terus cerita Tauhid, cerita kelemah lembutan Rasul, malah akhirnya banyak yang masuk Islam di Quraisy gitu. Itulah jadi banyak hikmah-hikmah dari hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Li'annahu la ya'taqidu hurmatahu wa in haruma 'alaihi li'annahu mukhatabun bi furu'i syariah. Ya karena kewajiban bagi non muslim itu kalau menurut Islam itu cuma satu, dan kewajiban bagi mereka bukan bagi kita itu menyuruh mereka begini. Kita nggak diwajibkan memaksa mereka masuk Islam, tapi mereka diwajibkan masuk Islam buat mereka sendiri, bukan dari kita memaksa mereka. Nggak boleh maksa sama sekali. Wala yajuzu lahu dukhul masjid walau ghairu junubin illa bi izni muslimin balin ma'al hajah wa minha julusul qadhi al mufti fihi aw imaratihi. Ya tentunya dengan izin, karena kalau tidak diizinkan tidak melalui izin, dikhawatirkan nanti non muslim tersebut kan bisa jadi karena mungkin orang jahat, orang apa gitu. Jadi tentunya dengan izin dari yang menguasai kunci masjid itu. Wasatisuha, yang diharamkan bagi orang junub yang keenam adalah membaca Al-Quran. Wasyurutu fi hurmatiha sab'atu syurutin. Syarat diharamkannya baca Quran ini ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama qaulul qira bil lafzi, membacanya dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membantu isyaratul akhras al-mufhimah dan isyaratu mu'tadan biha illa fi dzal abwab as-shalah fala tabtul biha wal hinsu fa idza halafa wa natiqun alla yatakallam thumma harisa wa syarul kalami lam yahnath wa syahadatu fa idza asyara biha la tuqbal. Ya. Termasuk isyarah itu enggak boleh, isyarah bagi orang yang tuna wicara ya, tidak bisa bicara. Kan ada Quran dengan isyarah itu.
itu juga termasuk tidak boleh. Kalau lafadz ya lafadz bunyi bismillahirrahmanirrahim itu. Wa isyaratun nati ghairu mu'tadin biha illa bi thalatha wa amma kafir wa istaqim an tawadu bi hadza wa isyarana. Kalau isyarah bagi orang yang bisa bicara enggak haram. Saya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Gimana isyarahnya? Kan ada yang bisa itu. Kalau orang yang bisa bicara itu tidak haram. Wa kharajal ma idza ajra al-qira'ah ala qalbihi. Kalau baca Qur'annya pakai hati boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tapi di hati. Boleh. Asani kanul qari musmi'an biha nafsahu. Yang kedua, di dalam membacanya sampai terdengar telinganya sendiri. Kalau tidak terdengar telinganya sendiri boleh, misalnya itu boleh walaupun junub baca Quran. Enggak sampai terdengar telinganya sendiri itu boleh. Apalagi terdengar telinganya orang lain ya. Harusnya metolawat oleh asal itu yang ketiga kauno musliman, harus muslim. Kalau non muslim enggak apa-apa. Non muslim baca Quran enggak apa-apa, boleh malah. Dan itu bagus, siapa tahu dapat hidayah gitu ya. Arabiyo kauno mukallafan. Harus mukallaf tuh ya baligh, berakal. Kalau anak kecil nggak apa-apa walaupun junub. Orang gila juga nggak dihukum. Al-khamisu kaunu ma ata bihi Qur'anan haitsu qala qira'atul Qur'an wa kharaja at-Taurat wal Injil wa maksud tilawah apakah hukum. Dan benar-benar Quran. Kalau Injil, Taurat, Zabur itu walaupun sama-sama ayat Allah, walaupun rada mirip lafadznya dengan Quran itu. Misalnya ada terjemah Injil berbahasa Arab itu lafadznya mirip, tetap nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Quran. Wasadisu al-qasdul qira'ah wahdaha aw ma'a dzikri aw al-qasdi li wahidin la bi'ainihi. Niat untuk baca. Kalau niatnya untuk zikir nggak apa-apa baca Quran. Misalnya mau berangkat kan disunahkan itu ya, ketika kita akan perjalanan mau berangkat dari rumah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Misalnya itu kan ayat Al-Qur'an itu disunahkan baca itu. Itu hikmahnya luar biasa, termasuk menyelamatkan di perjalanan, yang tadinya mau ada begal jadi nggak dibegal, itu luar biasa. Kalau syukur-syukur baca 3 kali. Kalau saya diajarin guru saya itu kalau nyupir itu baca 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Baca 3 kali satu nafas terus di puk itu setirannya. Itu insyaallah aman di jalan. Alhamdulillah kalau saya ingat biasanya saya baca itu. Kadang ya manusia lupa itu. Kadang kita kalau kena apa-apa itu karena lupa biasanya. Nah, nanti kalau pengen itu WA aja ya, nanti tak ijazahin. Karena saya sudah ngamalin dan alhamdulillah setiap baca itu dikasih selamat. Terus yang ketujuh syaratnya antakun al-qira'ah naflan, bacanya sunnah. Kalau wajib tidak apa-apa. Bila menyatakan wajiban sawaun takhira salat atau tahiran walau farqan sunnah farwa terkataran dan Quran 'inda al-itlaq lebih salat pada kalau kalau wajib itu contohnya seperti faqidut tahirain, tidak ada alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu, sehingga sholat dihormatil waktu yang seperti saya ceritakan kemarin, seperti sholat di pesawat itu, maka baca Fatihah di dalam sholat tersebut tidak haram karena itu masuknya wajib. Makanya tidak boleh baca selain Fatihah walaupun junub itu tadi ya. Wa yahrumu bil haidhi wa mithlu an-nifas 'asharatu asya. Ini saya baca sedikit buat fala farqa baina yaqsud al-Qur'an yutlaq mathalan fataqul Qur'anan 'inda al-itlaq li wujubi shalah 'alaihi
fala yu'tabarul mani' wa huwa al-janabah ay kharijaha ka'an nadhara an yaqra surata yasin mathalan fi waqtin kadza fakana fi dzalikal waqti junuban faqidatul tahurain. Misalnya nazar saya mau baca yasin jam 4 sore besok kalau saya diterima sama calon mertua saya. Lah pas jam 4 kok pas junub gitu misalnya. Nah pas junub, pas nggak ada air, nggak ada debu. Nah maka terpaksa dia harus baca itu. Padahal di situ saya nazarnya mau baca surat Al-Baqarah misalnya. Nah itu mau nggak mau ya harus baca, nggak apa-apa itu. Karena darurat. Lakin because tilkira la mutlaqan. Wala hurmata alaihi falaysa dzalikal fatihah min kulli wajhin wallahu a'lam.